pertama mau menanyakan tentang usaha, latar belakang usaha sejak kapan, terus kenapa mengambil usaha itu. Kebetulan sejak awal yaitu orang tua yang memelihara sapi perah. Setelah saya mengikuti perjuangan orang tua, ternyata alhamdulillah menghasilkan untuk kebutuhan hidup, bahkan bisa untuk menyekolahkan anak-anak. Alhamdulillah. Jadi sejak kapan mulai usaha? Kalau orang tua udah lama ya, kebetulan kalau saya mulai mengikuti dari orang tua itu dari tahun 95, kemudian saya mengikuti kemarin tahun 2000-an. Tahun 2000-an saya udah terjun secara total ke dunia peternakan sapi perah, khususnya sapi perah. Apa yang menjadi latar belakang kalau memang dihitung dilihat dari secara ekonomi, potensi yang dapat diambil keuntungan lebih dari sapi perah ini seperti apa? Dari ternak sapi lah. Alhamdulillah secara keuntungan kita bisa untung dari bukan hanya dari susunya saja, ada anaknya. Kalau misalkan melahirkan anaknya pejantan itu bisa kita pelihara sampai dewasa lah, sampai jatuh ke hari kurban, ibadah kurban. Nah, itu sebagai penghasilan tambahan gitu, bahkan itu bisa disebut investasinya di situ gitu. Kalau kebutuhan sehari-hari ya tercukupi dengan hasil air susunya, untuk tabungannya itu dari anak. Bisa usaha mingguan, harian ya, juga bisa menjual ya, susunya. kalau harian ya udahlah, harian, mingguan itu udah, bulanan itu udah tercukupi dengan penghasilan susu. Nah, untuk tahunan kita memiliki anak dari si induknya itu gitu. Potensial Ya, ya sangat menjanjikan lah. Ya. Kalau apapun usahanya tentu tidak lepas dari resiko, hambatan, tantangan lah. Nggak akan mungkin ada usaha yang lurus, ya, pastilah ada pasti hambatan. ada. Nah, untuk peternakan sapi perah ataupun peternakan sapi lah secara umum, hambatan atau resiko yang bisa muncul itu apa aja? Ya. Kalau dulu tidak ada resiko yang sangat istilahnya bisa merugikan kita gitu. Tidak ada kalau dulu. Kalau sekarang mungkin dengan ada merebaknya wabah PMK, nah itu sangat sangat merugikan. Tapi alhamdulillah dari Kementerian Peternakan khususnya udah turun tangan dengan memberikan vaksin, vitamin dan sebagainya. Alhamdulillah kita juga dibantu, disupport oleh pihak koperasi dan pihak kepemerintahan gitu. Jadi secara merugikan ya alhamdulillah bisa diminimalisir lah gitu, karena bisa ada, kalau kita misalkan udah terjangkit bisa berhubungan dengan RPH gitu. Jadi secara kerugian pasti ada, cuman nggak terlalu signifikan gitu. Nggak terlalu besar lah gitu, masih bisa diatasi dalam segi kerugiannya itu. Kalau yang namanya hewan hidup lah, ya, pasti perlu adanya pakan. Nah, bagaimana mensiasati jika mungkin ada kekurangan pakan? Kalau kekurangan pakan ya itulah sebisanya kita gitu, karena kalau pakan terbagi dalam dua bagian. Ada konsentrat berbentuk makanan dari yang disupport oleh koperasi, yang dikirim dari koperasi, kita beli koperasi. Dan ada rumput, ya kalau rumput kita ngambil sendiri. Alhamdulillah dalam segi makanan tidak pernah kekurangan lah, selalu ada gitu, selalu terpenuhi kalau segi makanan untuk hewan peliharaan. Kalau musim kemarau gitu. Ya, kalau musim kemarau mungkin dari rumput yang agak kurang, tapi kita bisa ditambah ya, dengan konsentrat gitu. Konsentrat. Ya, itu ya sebisanya kita lah gitu. Dan kedepannya mungkin bisa sistem silase gitu. Kalau musim kemarau silase diawetkan. Untuk menghadapi kemarau kita bikin silase, diawetkan.
kalau angka kematian, nah kematian anak. Kalau kematian anak biasanya itu terjangkit penyakit, sebagian besar kalau anak itu mencret kematian anak, tapi ya jarang-jarang lah, jarang-jarang itu, kalau kita bisa menanganinya ya alhamdulillah bisa selamat, kecuali yang udah kondisi sapinya udah parah itu pasti kematian hambatannya itulah untuk hewan hidup mah. Ini saya sebenarnya udah kebahas barusan, tapi lebih detailnya lagi lah. Tindakan alternatif jika menghadapi permasalahan itu. Tindakan secara alternatif mungkin sebelum kita ada petugas kan, ada petugas kesehatan hewan, kita bisa berkomunikasi dengan beliau, ini sapi gimana cara penyembuhannya, cara pengobatannya, kita bisa komunikasi dengan petugas setempat gitu. Bisa berkomunikasi cara pengobatan gimana ya itu ada penyuluhannya lah gitu. Ada penyuluhan termasuk PMK ada proses ada komunikasi antara sesama peternak